Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swipe the door. Hello neighbors, we are girls next door. Hai neighbors, kembali lagi bersama kita di podcast Girls Next Door. Kenalin, aku Aisyah Rasida, biasa dipanggil Aiser. Dan aku Gita Maharani, biasa dipanggil Rani. Kita dari kelas 11 1. Wih, apa kabar nih Ais? Kayaknya nih, aku tuh jarang banget ya kamu di kelas akhir-akhir ini. Lagi sibuk apa sih emangnya? Alhamdulillah kabarku baik nih. Nah, emang sih akhir ini tuh banyak kegiatan yang bikin aku jarang di kelas. Mungkin emang kita jarang ketemu Iya aja nggak sih, Ren. sih? Iya. Jadi kayak agak gitu ya. Emangnya ya, sedengar-dengarku, kamu nih habis ngurusin Smafest ya? Iya benar, karena kan aku tergabung di PRIPM Semamda. Nah, jadi kemarin tuh PRIPM Semamda itu habis ngadain event namanya Smafest. Tau nggak sih Smafest itu apa? Smafest tuh lomba-lomba yang pesertanya anak-anak SMP bukan Benar-benar. sih? Jadi tuh Smafest itu lomba buat anak-anak SMP. Lomba itu banyak, ada lomba basket, badminton, terus ada lomba cerdas cermat, banyak deh. Dan itu tuh emang tujuannya kita tuh buat anak SMP neighbors, biar anak SMP tuh tertarik juga buat masuk SMA. Nah, mungkin neighbors tahun depan bisa ikut Smafest atau tahun depan bisa ikut join Join Semamda. Semamda. Iya. Nah, kalau kamu sendiri apa nih kesibukannya? Kalau akhir-akhir ini sih, karena aku juga bagian dari Dewan Kerabat Buatan ya. Oh, HW jadi, ya? Iya, HW. Jadi mau nyiapin kemah sih kayaknya. Sebenarnya tuh aku pengen banget ikut kemahnya HW. Emang biasanya tuh kemahnya HW tuh ngapain sih? HW itu biasanya kan kemah 2 kali setahun ya. Mm-mm. Nah, kemah kedua ini tuh lebih ke pertolongan pertama sih, lebih ke SAR. Jadi kayak tanggapan kita gitu kalau Iya, ada misalnya gitu ya. kayak buat tandu juga jadinya. Oh, aku tuh kayak kemarin waktu kelas 10 aku tuh lihat ada anak HW kemah jagain telur. Itu ngapain sih? Telur itu kayak bentuk tanggung jawab kita gitu loh. Jadi Oh, kayak kita sudah alah. diamanahi Iya, telur, iya. jadi kita harus menjaga telur itu sampai kemahnya tuh selesai Oh, buat dikembaliin lagi. berarti ada maknanya ya. Aku pikir tuh kayak Iya, praktek jadi ibunya ayam yang mengerami enggak telur dong. gitu loh sampai Jadi ya pokoknya kita harus ngembaliin telur itu tuh harus dengan keadaan seperti awal gitu Oh kan. iya, berarti emang seru banget ya kemah HW. Benar. Berarti ini kamu tuh kan banyak kegiatan ya, Iya. HW lah, terus apalah. Ya kamu tuh kalau di sekolah banyak tugas juga nggak sih kayak? Soalnya aku tuh numpuk, kamu juga nggak Benar, sih? benar banget ih tugas. Apa aja tugas yang Tugas-tugas numpuk tuh? seingatku ya, tugas-tugasnya ini tuh ada ini seni budaya, kita kan ngerajut. Ya Aku juga belum. ampun. Neighbors kita tuh dikasih tugas sama seni budaya buat ngerajut apapun gitu kan. Iya. Kamu ngerajut apa? Aku maunya ngerajut boneka sih, ini udah setengah jalan, tinggal modusnya iya, dikumpulin. iya, keren, keren, keren. Iya, habis ini deadline ya. Iya benar. Nah, kamu tuh kayak kan sekarang kamu banyak kegiatan HW, banyak kegiatan organisasi, tapi ternyata banyak juga ya tugas yang numpuk. Kamu Benar. suka bingung nggak sih manajemen waktunya? Bingung sih pastinya, apalagi kan kayak tugas rumah yang dikasih tuh kayak banyak banget, apalagi setiap mata pelajaran tuh pasti ada gitu Bener, tugasnya. relate. Nah, terus waktu pengumpulannya tuh juga deket Mepet, iya. makanya. Tiap matkul tuh mepet ya. Nah, terus jadi kayak aku tuh kan juga bimbel ya dari jam 5 sampai jam 8 Sama banget, sama malam. banget. Jadi kan kayak mau pulang tuh mau tidur tapi kayak aduh harus ngerjain tugas dulu. Ini PR ya. Iya kan. Terus apalagi ya? Yang aku baca dari Kementerian Kesehatan nih, jam tidur normal anak usia 12 sampai 18 tahun tuh harusnya 8 sampai 9 jam. Jadi kayak kita itu punya waktu 7 sampai 8 jam yang kosong. Oh, berarti kan kita termasuk nih ya di 12 Iya. sampai 18 tahun. Harusnya kita dapat waktu tidur yang pas ya. Benar. Tapi kok kayaknya aku ngerasa enggak ya. Aku kayak masih harus ngerjain tugas kan. Jadi aku sendiri lesnya tuh pulangnya sampai jam 9 kan. Waduh. Jadi kayak sampai sekolah, sampai rumah tuh baru setengah 10. Jadi setengah 10 terus udah mau tidur ada PR yang harus dikerjain, deadline-nya besok. Jadi harus dikerjain, tidurnya masih mundur lagi. Nah, itu tuh Benar. kan kayak malah pusing, apalagi kan aku banyak kegiatan dari organisasi terus lomba-lomba juga Iya kan ya. kan, Nah, bener jadi tuh banget. kita kayak kalau mau pulang, mau tidur, ternyata masih ada PR yang harus dikerjain. Kamu sendiri relate kan? Relate sih, apalagi kan kegiatan organisasi kita ini juga mengharuskan kita tuh kadang pulang malam Bener kan. banget, bener banget. Terus kayak pengen ke rumah, pulang ke rumah tuh maunya langsung tidur. Tapi aduh Ada ingat ada PR. PR. Jadi kayak jam tidur kita tuh jadi makin berkurang gak sih? Bener, kayak apa? Harusnya itu kita tadi kan tidurnya 7 sampai 9 sampai 8 jam gitu kan. Tapi ternyata kita harus ngerjain PR lagi. Nah, gitu tuh kamu sebenarnya setuju nggak sih sama pemberian PR ini? Kalau aku sendiri sih sedikit kurang setuju ya. Kenapa tuh? Soalnya ya
pemberian tugas di luar jam pelajaran itu kan harusnya waktu kosong kita tuh bisa dipakai buat nerapin kayak life skill kita, buat ngasah minat bakat kita juga. Tapi Bener-bener kayak kita tuh malah dikasih tugas gitu harus kan. dikerjain di rumah Iya. waktu jam kosong itu ya. Ya, makanya Nah, jadinya bener kayak jam kosong kita yang biasa harus dibuat ngasah life skill, ngasah minat bakat kita. Jadinya tuh kayak malah dibuat ngerjain tugas. Bener banget neighbors. Itu tuh yang hal ini tuh yang sering banget dilupain sama orang-orang. Kemampuan life skill. Namanya aja life skill. Harusnya kemampuan untuk hidup gitu kan. Nah, ini jarang banget kita temuin dari pelajaran-pelajaran sekolah nih. Jadi kita tuh ada harus punya waktu sendiri buat ngembangin life skill. Misal, kalau aku sendiri perempuan harus bisa masak. Iya, Lah kalau masak. misalnya kita nggak punya waktu buat belajar masak di rumah, itu jadinya kayak nggak bisa Iya, nggak bisa nerapin di nerapin kehidupan selanjutnya sehari-hari. gitu. Nah, jadinya kan ini menghambat gitu Benar. jatuhnya PR ini kan ya. Nah, sesuai sama kataku tadi kan, pemberian PR tuh bisa bisa juga loh membawa dampak kelelahan juga bagi kita. Benar. Soalnya ya, kalau misal waktu selain belajar di sekolah, waktu istirahat di rumah kita kan dipakai buat ngerjain tugas, bisa bisa loh mempengaruhi kualitas kebugaran kita juga kalau di sekolah. Bener. Mungkin nih di rumah juga relate ya, kayak awalnya kita tuh mau fokus belajar di sekolah, tapi ternyata kita jadi ngantuk, jadinya kita waktu yang harusnya kita fokus dengerin materi, kita malah bobo buat Iya, malah ganti jam tidur. tidur kita, ya kan? Bener banget. Terus jadinya ya pekerjaan rumah ini malah yang awalnya bagus, Iya, niatnya kan bagus ya, biar kita Iya tuh kan? hafal atau inget terus sama materi gitu. Itu malah jadi bumerang kan buat prestasi kita sendiri. Buat guru, buat siswa Iya, juga makanya. ya. Nah iya juga, makanya aku juga ngerasa kalau pemberian PR ini membebani kita, karena banyak banget yang harus diselesaikan dalam satu waktu gitu kan. Jadi kayak, ya Allah, stop dulu dong Iya kan? gitu. Aduh, tapi ya Ais, nggak cuma kamu loh yang mikir kayak Masa gitu. sih? Ini ya dari surveinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI itu menjelaskan bahwa ada sekitar 264 siswa yang mengeluh tentang pekerjaan rumah. Oh my god, aku pikir aku sendirian. Enggak dong. Itu di luar ada 200 siswa yang juga Bahkan ngeluh lebih ya. banyak lagi. Iya, bahkan lebih banyak yang nggak disurvei itu juga pasti banyak yang ngeluh ya. Berarti Iya kan? emang beneran ini tuh apa ya, masalah yang harus dievaluasi lagi kan oleh pendidikan gitu kan. Berarti emang ini tuh juga sebenarnya ya PR itu juga nggak cuma mempengaruhi ke siswa doang, tapi juga ke orang tua. Oh iya benar. Karena kan kayak pasti kamu orang tuanya juga kan, Iya kalau kan? misalnya kita nggak ngerjain PR, nilai kita kan Iya, berkurang. Terus kalau nilainya berarti mempengaruhi rapot. Benar. Nah, kalau rapot kita jelek, orang tua kita yang pusing. Aduh, kan? kayak Jadi makanya merepotkan orang tua kayak pulang gitu. kerja malam-malam kan harusnya tidur istirahat di rumah, tapi kayak aduh malah mikirin PR PR-nya kita. anak. Aduh Bahkan gimana kadang-kadang nih? tuh ya ada orang tua yang bahkan mau ngerjain PR anaknya loh. Jadi kayak ya Allah. Pasti pusingnya Iya, berkali-kali karena lipat anaknya udah kan. kayak udah capek, Makanya orang tuanya yang ngerjain. malah tambah capek nggak sih? Mm-mm. Nah terus ya yang lebih bahayanya lagi nih, pemberian PR tuh juga bisa loh mempengaruhi kesehatan mental anak. Hah, masa sih? Gimana tuh? Iya nih, menurut disertasi berjudul Academic Stress and Working Memory in Elementary School Students, stres berlebihan akibat kegiatan akademik dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan daya ingat anak usia sekolah dasar. Jadi stres karena tugas sekolah itu bisa bikin anak mudah cemas. Oh my god, aku merinding sih, karena relate. Mungkin Iya nih, kan? di rumah juga relate kayak, berarti selama ini aku kayak jadi mudah cemas, mudah lupa, itu bisa jadi karena Bisa pengaruh jadi. ini ya. Oh my god. Kalau riset lainnya ada nggak sih? Ada dong, riset lainnya nih yang dilakukan oleh Stanford University dari Amerika Serikat menemukan bahwa siswa berprestasi yang terlalu banyak mengerjakan PR cenderung mudah stres dan merasa terasing dari kehidupan sosial mereka. Jadi kan mereka tuh kayak nugas terus, nggak ada kan waktu buat main. Nggak ada, ya itu tadi nggak ada belajar life skill, Iya, bersosialisasi makanya. gitu ya. Terus survei lain juga dari Journal of Experimental Education, mereka menyatakan sebanyak 56% siswa mengaku bahwa PR adalah sumber stres utama mereka di sekolah. Udah tadi 200 siswa bilang nggak suka PR, ini Ya, 56% juga stres utamanya dari PR. Berarti emang ini tuh masalah yang harus diungkit gitu. Iya. Bener. Dan berarti masalah anak-anak zaman sekarang tuh emang nggak jauh-jauh dari kayak penurunan berat badan, terus masalah kelelahan, kecapean, kurang tidur, dan mengalami masalah pencernaan. Kamu relate gak sih? Relate sih. Kalau misalnya kita ngerjain PR sampai malam, bangunnya kesiangan, nggak sempet sarapan ya teman-teman. Terus
malah jadi asam lambung Iya, nggak tuh sih? di sekolah asam lambung harus ke Aduh, UKS, aduh, gak jadi UKS, belajar nggak jadi tuh di belajar sekolah. Ya malah. Allah. Terus gimana tuh? Nah, harusnya tuh ya, menurutku ya, harusnya guru itu perlu mengevaluasi kembali nih metode terbaik untuk tetap menguji pemahaman siswa tanpa membebani. Kan tadi awalnya PR tuh kan biar bisa menguji pemahaman Iya siswa di benar. rumah gitu kan. Sebenarnya guru bisa lagi tuh mengevaluasi metode lain yang bisa tetap membuat siswa itu mempelajari, Iya. tapi juga tanpa membebani. Perlu dipertimbangkan kembali nih mengenai PR yang bisa biar bisa sejalan dengan prestasi belajar siswa. Bener banget sih. Kalau misalnya ya prestasi belajar kita tuh menurun, pasti kan kredibilitas sekolahnya tuh udah pasti Iya turun kan. benar. Jadi kayak, aduh, awalnya mau biar nilainya bagus iya, gitu. Lah kok ternyata malah nggak ada yang kerjain PR, malah nilainya turun, iya kan. kredibilitas sekolah Sekolahnya juga malah turun. Padahal ya neighbors, masih banyak loh cara lain yang bisa dipakai guru, kayak misalnya memberikan kuis habis pelajaran atau Yang menarik gitu iya ya, yang kan. trendy, biar kita tuh excited gitu Benar. Jadi kan ngerjainnya. nggak harus memberikan tugas rumah di luar jam sekolah. Bener, setuju sih. Tapi kalau dipikir-pikir ya nih, Bers, PR tuh sebenarnya juga ada dampak positifnya loh. Jadi kita nggak bisa Benar. nih ngelihat dari satu sisinya aja gitu. Ada loh dampak Ya positifnya kan, PR. kayak terlepas dari dampak negatif yang kayak kalau dilihat-lihat tuh malah Pusing stres gitu. banget gitu Nah, kan kita tuh mikirin nggak bisa tuh PR. guys kalau cuma lihat dari satu sisi. Nah, Kita harus lihat dari sisi bener, pasti lainnya. PR itu juga punya loh dampak positif. Mau kasih tahu? Apa tuh? Nah, pemberian tugas ini bisa loh mengasah pemahaman para siswa dari materi yang diajarkan. Terus, dengan pemberian PR, siswa dapat mengingat-ingat lagi nih pembelajaran apa yang dia dapatkan di sekolah dan juga bisa menemukan apa yang belum dia pahami dan dia kuasai yang nantinya bisa jadi dia pelajari lagi. Jadi misal guru nih masuk PR, terus ternyata ada satu materi yang belum dipelajari kan itu jadinya kita ketahuan gitu. Terus gurunya tuh jadi tahu, oh ternyata rata-rata siswa tuh belum paham yang ini, nanti bisa dipelajarin lagi, diajarin lagi yang masalah itu gitu. Iya sih, kayak adanya PR ini tuh juga ngebantu aku banget sih buat lebih tahu kayak materi mana sih yang aku belum paham. Jadi aku bisa lebih mempelajari materi itu tadi. Nah, iya kan. Nah, pemberian PR ini juga pasti sangat membantu para guru untuk mendapatkan nilai harian siswa. Dengan memberikan PR kepada siswa, guru tuh jadi bisa mengetahui tadi tuh bagian mana yang belum dipahami oleh siswa dan jadinya bisa mengevaluasi untuk cara meningkatkan cara mengajarnya. Bener banget sih, aku setuju. Kak, kalau menurut kamu sendiri nih, PR tuh butuh banget nggak sih sebenarnya? Nah, deep down my heart nih ya Rani, sebenarnya PR itu diperlukan loh. Karena biar siswa itu bisa jadi pembelajar yang mandiri dan untuk menguatkan pelajaran yang telah diperoleh di sekolah. Tapi meski begitu, tetap nih harus PR itu jangan mengulang aja, tapi juga harus kayak biar siswa itu mengeksplorasi materi yang akan diberikan gitu. Bener sih, jadi kayak kalau mengulang tuh kita tuh jadi kayak bosan nggak sih? Iya, Kan jadi udah dipelajarin di sekolah. ada soal yang mengulang, tapi juga ada yang biar kita tuh Biar tahu mengeksplorasi materi sendiri. berikutnya apa gitu Atau mungkin kan. kayak kita tuh dibiarin belajar materi setelahnya, tapi kita tuh waktu di hari setelahnya, waktu materi itu dijelasin, kita kan jadi tahu tuh, oh berarti dari yang tadi malam aku pelajarin Iya, ada yang bener, salah, bener. ada yang benar Ya, harusnya gitu. gini, harusnya Iya, gitu. jadinya tahu dan itu tuh jadi bisa lebih diingat loh. Bener banget. Terus apa sih dampak positifnya? Ada lagi nih, PR itu bisa mengasah kreativitas siswa loh. Kalau misalnya jadi siswa ini bisa diberi kebebasan untuk memilih materi mana yang mendukung pembelajaran di kelas sehingga semakin meningkat kolaborasinya baik dengan keluarga maupun teman sebaya. Jadi kayak misal kalau kita dikasih PR nih ya, kita tuh jadi lebih kreatif dalam menemukan cara belajar kita. Karena kan kalau di rumah kita belajarnya ya dengan style belajar kita. Kalau di sekolah kan emang kita ngikutin style belajarnya guru, style mengajarnya guru. Kalau di rumah kita bisa menemukan style belajar kita nih, Bers. Nih kan bisa semakin meningkatkan kolaborasi baik dengan keluarga atau teman Iya, sebaya. benar. Kayak apa sih contohnya itu? Nih, misalnya nih ya, kita diberikan pembelajaran tentang siklus hidup kupu-kupu. Nah, di kelas itu bisa tuh dilanjutkan di rumah dengan melihat siklus binatang lain. Jadi di sekolah kita udah belajar siklus hidup kupu-kupu. Terus kita dikasih PR untuk mempelajari siklus hidup hewan yang lain yang ada di sekitar rumah kita. Kita bisa ajak adik kita juga buat ngeliat, oh jadi ini siklus hidupnya apa ya, misalnya ayam gitu kan, dari telur, dari apa gitu kan. Jadi itu kan ada eksplorasinya juga, kita jadi bisa melihat langsung gitu, itu kan lebih menarik gitu kan. Nah jadi pemberian PR ini harus
diimbangi dengan alokasi waktu yang cukup. Jadi jangan deadline itu jangan mepet-mepet gitu. Bener sih, jadi kayak kita tuh bisa ngerjain PR tuh lebih fun kan, Iya, karena jadi langsung di terjun lingkungan langsung gitu iya terus kayak ada kan. buktinya gitu kan. Jadi kita oh jadi tuh bukan hanya soal teori tapi ternyata Iya, nyata adanya ada nyata gitu. gitu kan. Terus apalagi sih dampak positifnya dari PR tuh? Nah, neighbors, melalui PR, siswa itu juga bisa diajari untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Itu secara nggak langsung loh. Oh Kayak, iya benar. kan kalau misalnya kita ngerjain PR, kita jadi bisa memanage waktu kita sendiri Oh gitu. iya. Jadi kita juga ada tanggungan nih. Oh, berarti waktunya deadline-nya segini. Berarti kita harus ngerjainnya kapan, harus nyelesainnya kapan. Nah, mengerjakan tugas di luar sekolah ini juga mengajarkan bagaimana mengelola waktu tadi, terus juga merencanakan pekerjaan, dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan akademik siswa. Jadinya itu juga ternyata termasuk life skill loh, life skill untuk memanajemen waktu karena ini juga bakalan dibutuhin kan waktu kita udah dewasa, waktu kita udah kerja gitu. Jadi kan kayak secara nggak langsung ini PR-nya juga bisa loh mengasah life skill kita juga kan. Dan bermanfaat buat Jadi masa bisa depan lebih karir. mandiri. Benar. Terus apa lagi? Nah, neighbors, PR itu juga bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperkuat keterampilan belajar di luar lingkungan kelas. Karena kan kita ngerjainnya di luar kelas ya. Iya. Dengan menghadapi tugas-tugas PR, siswa dihadapkan pada tantangan untuk belajar secara mandiri, mencari sumber informasi sendiri, dan mencari style belajarnya sendiri, serta mengembangkan cara belajar yang efektif buat mereka sendiri. Nah, kemandirian belajar ini loh yang akhirnya membantu pelajar untuk bisa mencari pengetahuan dan meningkatkan ke kualitas dirinya. Jadi kita bisa jadi kayak lebih disiplin nggak sih? Terus kita tuh jadi lebih independen. Kita tuh Benar. ketemu sama style belajar kita yang cocok buat kita, yang efektif gitu loh. Nah, terus ya, pokoknya PR ini banyak loh positifnya. Oh kayak gitu dong. PR itu Terus ya, ternyata. melaksanakan PR ini secara teratur itu membutuhkan kedisiplinan yang tinggi loh. Kayak kalau kita nggak disiplin, kita nggak bisa ngerjain Iya, PR dong jadinya pasti. nggak selesai kan Iya. tugas-tugasnya. Nah, siswa itu perlu menjadwalkan waktu dengan baik, menghindari penundaan, dan memprioritaskan tugas-tugas mereka. Jadi ini tuh termasuk manfaat PR. Kita tuh bisa jadi lebih disiplin gitu loh. Nah, proses ini membantu siswa menyadari pentingnya kedisiplinan. Banyak ya ternyata dampak positif dari PR tuh. Tadi kan kita udah ngeluh-ngeluh, ternyata sebenarnya Ternyata di balik ini loh itu, dampak positifnya dari PR Benar, itu. kita tuh kayak nggak bisa lihat sesuatu dari satu sisi aja, neighbors. Nah, mengambil garis tengahnya nih, pemberian PR kepada siswa-siswi dapat efektif guna menunjang pemahaman materi pada murid di kemudian hari. Namun, ada namunnya nih. Apa tuh? Hal ini tuh nggak bisa disamaratain buat semua murid, karena kan emang ada beberapa murid yang nggak cocok ya sama pemberian PR. Nah, tiap murid kan punya style belajarnya masing-masing. Tiap individu juga punya minatnya masing-masing dalam belajar kan ya. Nah, terus guru-guru ini juga nggak bisa loh maksa semua murid buat ngerjain PR-PR-nya. Bener. Jadi kayak kan kita kan punya style belajar kita sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya ya anak ini tuh nggak bisa di bidang seni gitu kan. Jadi kayak apa ya PR-nya itu kurang sempurna. Nah, guru ini tuh nggak boleh maksa kayak biar PR-nya tuh harus sempurna gitu kan nggak bisa kan kayak gitu. Juga nggak bisa maksa buat cara ngerjain PR-nya harus kayak gini. Kan kita punya style sendiri kan. Nah, alternatifnya nih bisa loh guru tuh membangun suasana tugas tuh yang menarik gitu kan. Gimana tuh? Misalnya memberi tugas interaktif kayak wawancara di lingkungan sekolah atau podcast buat podcast kan. Kan Terus jadi lebih fun, kita tuh jadi lebih happy gitu kita kan belajar tapi nggak kayak belajar Iya. gitu ya, kayak main aja gitu. Jadi kayak nggak stres banget, aduh mikir PR. Bener-bener kayak Kan PR-nya bisa tuh ini. secara nggak langsung gitu loh kak. Makanya, Iya kan? tapi tenggat waktunya jangan mepet-mepet. Iya. Oh bisa tuh ya, bisa nggak ya guru tuh kayak komunikasikan gitu kan Iya dengan kan? yang lain kayak PR-nya tuh jangan yang hari gitu. ini dikumpulin besok. Aduh, kan jadi stres banget minimal nggak sih? seminggu lah ya. Ya minimal seminggu lah. Jadi kan kita bisa mengingat-ingat lagi gitu kan materi belajar kemarin tuh gimana sampai ke pertemuan kita berikutnya gitu kan. Jadi kan ini jadi
lebih mudah gitu loh dipahami karena kan berkaitan langsung juga dengan kehidupan Iya, kayak tadi ya, sehari-hari. contoh kayak tugas wawancara, Iya, itu kan kita jadi ketemu langsung tuh sama orangnya, sama benar. tokohnya gitu. Jadi lebih Apalagi berkaitan. yang siklus hidup kupu-kupu Iya, tadi tadi kan, kan itu kita jadi kita bisa ngeliat gitu. mengamatin langsung kupu-kupunya gitu kan, gimana. Nah, jadi neighbors, memberikan tugas itu sebenarnya itu hal yang baik loh ya. Nah, cuman pengaturan waktu itu yang harus dipunyai oleh tiap siswa. Semua dapat dilakukan bersama jika selaras dengan ketertiban dan manajemen waktu yang baik. Apapun bentuk tugasnya, jika guru menghargai gaya belajar siswa dan siswa menghargai cara mengajar guru, maka hal itu akan mewujudkan pendidikan yang menyenangkan. Nggak ada paksaan dan nggak ada bantahan. Iya benar. Jadi kan kita tuh juga nggak boleh loh menyalahkan tugas-tugas yang numpuk. Jadi Bener. kita harus Kita juga berkaca harus bisa, sendiri iya. gitu kan. Harus disiplin tadi, Bener. harus mandiri tadi, manage Kita harus waktu. iya manage waktu, memprioritaskan mana dulu nih yang penting. Tugas-tugas sendiri kan juga penting Bener. kan. Jadi haruslah dikerjain biar Nah, nggak gitu molor-molor. gitu nih, jadi kita nggak bisa ya ngelihat sesuatu itu cuma dari buruk-buruknya aja gitu ya. Meskipun tadi relate sama 200 Iya siswa, kan? tapi sebenarnya PR itu juga ada banyak dampak positifnya. Nah, nggak kerasa nih neighbors, perbincangan kita udah lama banget. Bosen gak sih kan ini neighborsnya? Aduh, udah sedih banget nih. Kita harus pisah di sini. Padahal udah 20 menit ya kita kurang lebih 20 menit. berbincang-bincang. Tapi ya, semoga dengan adanya podcast ini neighbors, kalian bisa lebih terbuka nih dengan PR yang aduh pusing banget tapi ternyata ada loh dampak positifnya. Iya benar, harus diambil juga tuh dampak positifnya. Harus lebih rajin ngerjain PR-nya. Benar. Harus bisa manage waktunya. Nah, kalau misalnya neighbors ada saran, bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyakiti. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kalau gitu kita dari Girls Next Door, pamit undur diri ya. Aku Rani. dan aku Aister. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Close the door. Goodbye neighbors. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.